stunting merupakan masalah gizi kronis yang dapat mulai terjadi sejak janin dalam kandungan dan baru terlihat saat anak mulai berusia 2 tahun. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada ibu selama kehamilan atau pada anak selama masa pertumbuhan. Poin selanjutnya yaitu besaran masalah stunting di Indonesia. Angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sekitar 21,6% berdasarkan hasil survei Status Gizi Indonesia atau disingkat dengan SSGI pada tahun 2022. Walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar 24,4% pada tahun 2021, namun masih perlu banyak upaya untuk mencapai target penurunan stunting pada tahun 2024, yaitu sebesar 14%. Stunting di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama dikarenakan pengetahuan ibu yang kurang mengenai pemberian MPASI dan juga ASI eksklusif. Di sini masih ditemukan beberapa kasus sekitar 60% bayi usia 0 hingga 6 bulan belum mendapatkan ASI eksklusif. Lalu faktor yang kedua yaitu kurangnya akses untuk mendapatkan layanan ANC maupun layanan untuk melakukan imunisasi. Dan yang ketiga, kurangnya akses keluarga untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, karena kurangnya sanitasi dan akses untuk mendapatkan air bersih. Adapun upaya pencegahan stunting yang pertama adalah pemberian TTD atau tablet tambah darah bagi para remaja putri agar tidak terkena anemia. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kehamilan dan pemberian PMT pada ibu hamil guna mencukupi kandungan gizi dan zat besi pada ibu hamil. Yang ketiga adalah memberikan ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dan setelah 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI yang cukup jumlah dan kualitasnya. Yang keempat adalah memantau pertumbuhan balita di posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan, dan yang terakhir adalah meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi serta menjaga kebersihan lingkungan. Upaya penanganan stunting bisa dilakukan dengan beberapa cara. Untuk yang pertama, dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik fokus pada penyebab langsung stunting seperti rendahnya asupan gizi dan kesehatan anak. Sedangkan intervensi gizi sensitif menangani penyebab tidak langsung seperti akses makanan bergizi, praktik, pengasuhan, layanan kesehatan, dan lingkungan. Intervensi gizi sensitif memiliki kontribusi lebih besar, yaitu mencapai 70% dalam penanganan stunting dibandingkan dengan intervensi gizi spesifik. Untuk yang kedua, WASH atau water, sanitasi dan kebersihan. Sumber air minum yang tidak layak, sanitasi buruk, dan praktik hygiene yang tidak memadai meningkatkan resiko stunting. Kondisi WASH yang buruk berdampak negatif pada pertumbuhan anak akibat paparan patogen dan faktor sosial ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan lingkungan bermain, pemberian makan bayi, dan kebersihan makanan. Untuk yang ketiga, ada nutrition education. Nutrition education sendiri dibagi menjadi dua, yaitu materi edukasi dan strategi edukasi. Materi edukasi mencakup anjuran ASI eksklusif hingga 24 bulan, pemberian makanan pendamping yang tepat, serta pentingnya pola makan dan gizi optimal bagi anak. Strategi edukasi dilakukan melalui pelatihan tenaga kesehatan, termasuk konseling untuk ibu balita, dan demonstrasi masak yang diadakan setiap bulan di rumah ibu-ibu dan difokuskan pada pembuatan resep bergizi dari bahan-bahan program bantuan. Untuk yang keempat, terdapat Pusat Perkembangan Anak Usia Dini berbasis komunitas atau PAUD. PAUD berperan penting dalam pencegahan stunting dengan menyediakan lingkungan yang aman, akses layanan kesehatan dan gizi, serta pelatihan bagi orang tua. Intervensi pertanian di PAUD dapat meningkatkan akses makanan berkualitas, pendapatan dan pengetahuan gizi yang pada gilirannya mendukung keragaman makanan dan pertumbuhan anak. Untuk yang kelima, dapat dilakukan dengan memberikan suplemen makanan. Suplemen makanan sebaiknya diberikan sejak masa kehamilan untuk meningkatkan asupan gizi, menyediakan nutrisi penting, dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan janin hingga anak-anak guna mencegah dan mengatasi stunting. Untuk yang keenam, dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan tunai dan bantuan makanan. Bantuan tunai atau bantuan dana dapat dilakukan melalui transfer tunai tanpa syarat guna membantu pencegahan dan penanganan stunting dengan memungkinkan penerima membeli makanan segar seperti buah, sayuran, susu, dan daging di toko yang telah diletakkan. Untuk bantuan makanan sendiri dapat diberikan berupa jatah bulanan keluarga seperti beras, kacang, dan minyak, serta suplemen harian untuk ibu hamil hingga 6 bulan pasca melahirkan dan untuk anak-anak hingga 24 bulan. Dampak kesehatan bagi penderita stunting.
Dampak ini terbagi atas dua, yaitu dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Untuk jangka pendek, itu meliputi terganggunya perkembangan otak, terganggunya kecerdasan, terganggunya metabolisme tubuh, dan juga terganggunya pertumbuhan fisik. Untuk jangka panjang, meliputi perkembangan fisik dan juga perkembangan kognitif yang tidak optimal, lalu menurunnya kekebalan tubuh sehingga lebih mudah terserang penyakit, dan juga meningkatnya resiko penyakit degeneratif seperti jantung, stroke, diabetes, dan lain-lain. Di samping itu, stunting juga berdampak pada aspek sosial. Yang pertama adalah penurunan kualitas pendidikan, yang kedua adalah keterbelakangan mental, yang ketiga adalah stigma dan diskriminasi, dan yang terakhir adalah kesulitan dalam bersosialisasi. Selain itu, stunting juga berpengaruh pada sektor ekonomi, antara lain kerugian ekonomi, penurunan produktivitas, dan kemiskinan antar generasi. Baik, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa stunting merupakan kondisi di mana anak memiliki gagal tumbuh karena adanya kekurangan gizi kronis. Dan juga ada beberapa cara pencegahan dengan cara meningkatkan pelayanan dari berbagai sektor.